We need to move to Egypt. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Pray. Film ini tayang pada tahun 2022 yang menceritakan tentang seorang gadis bernama Naru yang berusaha membuktikan kalau ia layak menjadi seorang pemburu dengan cara melawan seorang predator. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan di tahun 1719, seorang gadis dari suku Komensi bernama Naru terlihat sedang berlatih dengan kampak pemberian mendiang ayahnya. Saat sedang berlatih, Naru dan anjingnya yang bernama Sari melihat seekor rusa, jadi mereka pun bekerja sama untuk menangkapnya. Saat sedang berburu, mereka dikejutkan dengan suara yang cukup keras yang berasal dari atas langit. Di sana awan terlihat menggumpal dan secercah cahaya yang muncul di antaranya. Naru pun menganggap hal itu adalah tanda terbit yang pertanda ia sudah siap menjadi seorang pemburu. Padahal benda bersinar itu adalah sebuah pesawat luar angkasa yang baru saja menurunkan seorang predator. Naru diketahui sebagai gadis yang dilatih untuk menjadi tabib seperti ibunya. Jadi tak heran jika ia sangat ahli dalam hal obat-obatan herbal. Namun akhir-akhir ini Naru malah ingin menjadi seorang pemburu seperti mendiang ayahnya dan juga kakaknya yang bernama Tabe. Hal itu sebenarnya membuat Tabe cukup khawatir karena dunia pemburuan sangatlah berbahaya. Saat menjelang malam, Naru diminta untuk mencari tanaman obat oleh ibunya. Setelah kembali mengambil beberapa tanaman obat, Naru melihat Tabe dan beberapa lelaki seperti terburu-buru mengejar sesuatu. Rupanya salah satu pemburu bernama Puhi diketahui sedang terluka karena diserang oleh seekor singa. Jadi mereka saat ini sedang bergegas untuk pergi mencarinya. Mengetahui hal itu, Naru tentu saja memaksa Tabe agar diizinkan untuk ikut dalam pemburuan. Meskipun beberapa pemburu sebenarnya tidak setuju, namun akhirnya Tabe mengizinkan Naru dengan alasan agar nantinya Naru bisa langsung mengobati Puhi. Kemudian berangkatlah mereka semua mencari Puhi dengan bantuan Sari sebagai petunjuk arah. Berkat bantuan Sari, mereka pun berhasil menemukan Puhi yang sedang dalam keadaan sekarat. Para lelaki pun langsung menyiapkan tandu untuk membawa Puhi, sementara Naru bertugas untuk mengobatinya. Saat dalam perjalanan, Tabe memutuskan untuk berpisah dengan mereka karena ia harus mencari singa yang sudah menyerang Puhi. Sepanjang perjalanan, Naru terus memikirkan keselamatan Tabe karena ia percaya kalau bukan singa yang menyerang Puhi, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Hal itu diperkuat dengan ditemukan seekor ular yang sudah dikuliti di dekat lokasi tersebut, di mana hal itu tentu saja tidak mungkin dilakukan oleh seekor singa. Khawatir akan keselamatan Tabe, Naru pun nekat untuk pergi menyusulnya. Naru yang pertama kali berburu terlihat panik di tengah kegelapan, namun Tabe dan salah satu temannya akhirnya berhasil menemukan Naru. Saat itu Naru mencoba menjelaskan pada Tabe kalau hewan yang menyerang Puhi bukanlah seekor singa. Namun Tabe tidak mempercayai dan akan tetap berburu singa malam itu. Lalu Naru dan salah satu pemburu lainnya bersiap di atas pohon, sementara Tabe akan menyiapkan sesuatu untuk memancing kedatangan singa tersebut. Saat sedang menunggu di atas pohon, seekor singa tiba-tiba datang dan langsung menyerang pemburu yang ada di sana. Dengan mulut penuh darah, singa itu pun berjalan perlahan mendekati Naru.
Naru yang panik, akhirnya ia pun terjatuh dari pohon dan pingsan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Naru terbangun dan melihat sang ibu sedang membuatkan obat untuknya. Ibunya berkata kalau Naru pingsan saat berburu, jadi ia digendong Tabe sampai ke rumah dan sekarang Tabe sudah kembali ke hutan untuk berburu singa. Beberapa saat setelah itu, ia pun mendengar semua orang berteriak menyambut kedatangan Tabe yang datang membawa tubuh seekor singa dengan kepala yang sudah terpenggal. Kepala suku dan para penduduk langsung bersorak bangga karena keberhasilan Tabe. Berkat keberhasilan itu, sang ketua suku bahkan menobatkan Tabe sebagai ketua perang. Naru yang masih belum yakin memutuskan untuk pergi berburu mencari predator yang sesungguhnya. Dengan ditemani Sari, Naru pun menyusuri hutan sambil menyelidiki beberapa bukti tentang si predator, mulai dari jejak kakinya yang besar sampai beberapa bekas cakaran yang ada di pohon. Lalu kita diperlihatkan si predator yang sebenarnya predator itu bisa membuat dirinya tak terlihat sehingga ia bisa dengan mudah membunuh mangsanya. Terlihat predator itu memotong kepala mangsanya kemudian dipanaskan dan disimpan sebagai souvenir. Sementara Naru di tengah perjalanannya ia pun menemukan sekumpulan mayat bison yang sudah mati dan dikuliti. Hal itu pun membuat Naru semakin yakin kalau ada predator yang sudah melakukan semua ini. Setelah Naru pergi dari tempat itu, si predator menemukan jejak yang ditinggalkan Naru di dekat mayat bison. Predator itu pun penasaran dengan sosok Naru dan memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Saat melanjutkan perjalanan, Naru tiba-tiba terjatuh di kawasan lumpur penghisap. Dengan gampangnya, ia pun mencoba menggapai semak-semak agar ia bisa menarik diri keluar dari lumpur. Setelah beberapa kali gagal, hal itu tidak membuat Naru menyerah begitu saja. Ia pun memanfaatkan lemparan terakhir dengan sangat baik sehingga ia berhasil selamat dari lumpur penghisap. Karena tubuhnya dipenuhi lumpur, Naru pun memutuskan untuk membersihkan diri di sebuah sungai. Setelah membersihkan diri, Naru melihat seekor beruang yang sedang menghabisi mangsanya di tepi sungai itu. Perlahan ia pun menyiapkan anak panahnya dan bersiap memanah si beruang. Mayat beruang itu rencananya akan dijadikan bukti untuk ditunjukkan pada Tabe dan ibunya sebagai pertanda kalau ia sudah layak menjadi seorang pemburu. Namun saat ia akan memanah, tali busur panahnya tiba-tiba rusak sehingga si beruang itu mengetahui keberadaan Naru. Di saat itu, Sari mencoba mengalihkan perhatian si beruang agar Naru bisa pergi menyelamatkan diri. Namun karena kurang pengalaman berburu, keduanya pun malah berakhir sebagai mangsa. Naru yang pasrah memutuskan untuk masuk ke dalam perangkap ikan agar beruang itu tidak bisa menggigitnya. Dalam ketakutan, Naru pun melihat si beruang sedang bertarung dengan predator yang sosoknya tidak terlihat. Ia baru bisa melihat tubuh predator saat si beruang telah dibunuh dan darahnya mengalir menutupi tubuh si predator. Naru yang menyaksikan hal itu lantas kabur menyusuri sungai dengan mengikuti arusnya. Setelah itu, Naru melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, Naru memikirkan bagaimana caranya membunuh predator itu. Di tengah perjalanan itu, Naru bertemu dengan beberapa pemburu suku Komensi yang dikirim untuk mencarinya. Naru kemudian menjelaskan kepada mereka tentang predator itu. Namun para pemburu laki-laki tidak mempercayainya. Karena Naru terus memaksa untuk pergi, para pemburu pun terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk membawanya pulang. Tak disangka semua itu ternyata disaksikan langsung oleh predator itu. Sebelum pulang, para pemburu yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu salah satu di antara mereka yang ingin buang air besar. Saat itu mereka pun mendengar suara dari arah semak-semak. Naru yang masih ketakutan memperingatkan mereka kalau itu mungkin adalah predator itu.
Namun saat pemburu memanah ke arah semak-semak, yang mereka temukan ternyata hanyalah seekor kelinci. Dengan tertawa mengejek, salah satu dari mereka pun mengambil kelinci itu dan menunjukkannya kepada Naru. Namun tak lama kemudian, 3 laser merah tiba-tiba terlihat di tubuh pemburu tersebut. Ternyata laser itu adalah pertanda datangnya serangan dari predator itu, berupa 3 anak panah yang langsung menancap di tubuh pemburu tersebut. Karena mereka semua tidak bisa melihat predator itu, para pemburu yang lain pun merasa sangat kebingungan. Saat itu, mereka sempat berhasil memanah tubuh predator tersebut, sehingga separuh tubuhnya akhirnya terlihat. Ternyata sosok predator itu terlihat seperti alien yang sangat mengerikan. Tubuhnya penuh dengan senjata yang bisa digunakan untuk membunuh mangsanya. Saat para pemburu sedang bertarung melawan predator, Naru pun memutuskan untuk kabur melarikan diri. Ia pun melewati perbatasan wilayah suku Komensi dan terkena jebakan yang dipasang oleh penduduk suku lain. Suku itu merupakan pendatang asal Prancis. Kemudian mereka menemukan Naru dan membawanya ke tempat mereka. Saat malam tiba, Naru terbangun dalam keadaan sudah terkurung. Setelah Naru melihat mantel yang digunakan oleh pemimpin suku, Naru pun sadar kalau mereka ternyata adalah orang yang sudah menguliti para bison. Jadi itu artinya selain predator, para penduduk suku itu ternyata juga adalah orang-orang jahat. Setelah itu salah satu dari mereka mencoba berbicara dengan Naru dan menanyakan apakah Naru mengetahui sesuatu tentang si predator. Saat itu Naru enggan menjawab pertanyaan mereka. Sampai akhirnya ia melihat Sari dan Tabe juga menjadi tawanan mereka. Tubuh Tabe lalu disayat dan mereka berdua dijadikan umpan untuk memancing kedatangan predator itu. Beberapa saat menunggu, predator pun akhirnya datang dan langsung membunuh beberapa pemburu. Tabe yang ketakutan kemudian berpikir kalau mereka berdua adalah target predator itu. Namun Naru mengatakan kalau predator itu tidak mengincar umpan, di mana itu artinya predator itu hanya akan membunuh orang-orang yang ia anggap sebagai ancaman. Jadi itulah mengapa saat di sungai sebelumnya predator itu tidak membunuh Naru, melainkan membunuh si beruang. Sementara itu, predator pun terlihat berhasil ditangkap berkat jebakan yang dibuat oleh para pemburu. Namun berkat semua senjatanya yang canggih, predator itu pun berhasil bebas dan membunuh semua pemburu yang sudah menangkapnya. Selagi mereka bertarung, Naru dan Tabe juga berhasil bebas dari ikatan mereka. Kemudian Tabe bertugas mengambil kuda, sementara Naru bertugas menyelamatkan Sari. Berkat semua latihannya selama ini, Naru ternyata menjadi jauh lebih kuat, sehingga ia berhasil mengalahkan beberapa pemburu yang sudah menangkap Sari. Setelah berhasil membebaskan Sari, seorang penduduk suku tiba-tiba datang dan meminta pertolongan Naru untuk mengobati kakinya. Sebagai imbalannya, si penduduk itu akan memberikan pistol untuk Naru dan mengajarkan Naru bagaimana cara menggunakannya. Setelah mengobati si penduduk, predator itu pun tiba-tiba bergerak mendekati tempat itu. Jadi Naru terpaksa bersembunyi meninggalkan penduduk tersebut. Penduduk itu kemudian menyelamatkan diri dengan berpura-pura mati. Hal itu ternyata berhasil membuat predator itu tidak bisa mendeteksinya. Sayangnya ia langsung ketahuan dan dibunuh karena ia berteriak saat predator itu menginjak kakinya. Tak lama kemudian Sari pun datang sambil menggonggong, sehingga predator itu pun langsung menargetkannya. Untungnya Tabe tiba di saat yang tepat dan berhasil menggagalkan serangan dari predator itu. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Tabe dan predator itu. Setelah berhasil melukai predator itu beberapa kali, predator itu tiba-tiba menghilang, membuat Tabe dan Naru merasa kebingungan karena sudah tidak bisa melarikan diri. Jadi Tabe pun meminta Naru untuk pergi meninggalkannya.
Dan benar saja, cakar predator itu tiba-tiba menancap di tubuh Tabe dan muncullah sosok predator itu. Tabe yang masih hidup berusaha menahan predator itu dan memberikan waktu untuk adiknya agar bisa menyelamatkan diri. Kematian Tabe tentu saja membuat Naru sangat sedih dan juga terpukul. Terlebih semua ini terjadi karena egonya yang sangat ingin menjadi seorang pemburu. Namun semua perjuangan Tabe akan ia manfaatkan sebaik mungkin agar ia bisa membunuh predator itu. Pada malam harinya, Naru sengaja memancing kedatangan predator itu agar ia bisa mengambil bagian dari tubuhnya. Setelah Naru mengambil penutup kepala predator, kemudian Naru gunakan itu untuk memancing si predator mendekati lumpur penghisap agar nantinya ia terjebak di sana. Berkat kerjasamanya bersama Sari, mereka pun berhasil menenggelamkan dan membunuh predator itu dengan pantulan senjatanya sendiri. Berkat keberhasilannya itu, Naru pun mendapatkan apresiasi dari penduduk suku Komensi dan dijadikan sebagai kapten perang yang baru menggantikan mendiang kakaknya, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa, tonton juga video berikutnya ya. Bye bye.